Yuk, kita bikin channel YouTube. Hai, welcome back di channel Taman Kebun Dalam. Alhamdulillah tambah satu. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan teman-teman plant enthusiast, plant crazy, plant addicts, plant lovers, plant hobbies, plant parent, plant moms, and plant dads dimanapun semua teman-teman berada. Doa saya yang terbaik semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, tidak berkekurangan sesuatu apapun. Di episode 70 ada komentar dari Ibu Ismunarti Iis gitu ya, mungkin panggilannya Iis. Beliau berkomentar bahwa uh, giveaway dong gitu. Jadi memang sudah terlintas di dalam benak dan pikiran saya untuk mungkin bisa memberikan giveaway, tetapi saya memang sedang memikirkan bagaimana mungkin dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, kemudian bagaimana caranya, kemudian saya juga sedang mempersiapkan mungkin tanaman apa yang pantas untuk diberikan sebagai giveaway, karena mungkin sebagai tanda terima kasih dari channel Taman Kebun Dalam kepada semua teman-teman yang sudah subscribe, sudah memberikan komentar, sudah memberikan saran dan kritik. Jadi sebagai tanda terima kasih memang mungkin sedang dipikirkan bagaimana cara saya untuk memberikan giveaway, tetapi memang mungkin jika melihat dari channel-channel lain yang memberikan giveaway pada saat mungkin sudah mencapai 500 subscriber misalkan, atau mungkin juga sudah dalam anniversary atau ulang tahun yang kesekian, channel Taman Kebun Dalam akan berulang tahun tanggal 19 Desember tahun ini untuk tahun yang kedua. Jadi mungkin bisa dijadikan sebagai momen untuk memberikan giveaway, atau mungkin pada episode ke-100 misalkan itu menjadi salah satu mungkin momen uh, saya akan memberikan giveaway, tetapi memang mungkin masih dalam tahap apa ya, formulasi gitu, sedang dalam tahap perencanaan, karena memang tidak mudah, apalagi mungkin nanti ketika giveaway juga akan dikirimkan kepada para pemenang, tetapi memang mungkin masih dalam tahap mungkin beberapa waktu yang akan datang. Di episode kali ini uh, adalah tentang bagaimana saya memulai channel YouTube gitu ya. Jadi saya berbagi, ada mungkin sekitar 5 atau 6 dari beberapa hal yang bisa kita perhatikan ketika kita untuk memulai sebuah channel di YouTube gitu ya. Jadi memang beberapa hal patut kita perhatikan, karena memang ada beberapa kendala, ada beberapa halangan, kemudian ada beberapa hal yang kita akan lakukan ketika kita memang mungkin akan memulai sebuah channel Taman Kebun Dalam, seperti misalkan kendala-kendalanya, terus kemudian mungkin manfaatnya, prosesnya, kemudian banyak hal yang patut diperhatikan ketika kita akan memulai sebuah channel di YouTube. Dan saya sudah banyak sekali mengajak empowering gitu ya, atau membangkitkan, kemudian encouraging, menyemangati dari teman-teman untuk memulai sebuah channel, bahkan untuk uh, rumah tanaman. Di salah satu feed postingan di Instagram, saya juga memberikan semangat untuk memulai kepada Bapak Zakaria dari Instagramnya di rumah tanaman untuk memulai sebuah channel, bahkan kepada teman-teman saya sendiri, mungkin juga kepada kakak saudara, untuk memulai sebuah channel YouTube, karena memang ada beberapa manfaat yang saya dapatkan ketika saya membuat sebuah channel. Ada beberapa hal, 5 atau 6 mungkin. Jadi yang pertama adalah bunga hoyanya cantik sekali ya.
Saya dari tadi selalu memperhatikan bunga hoyanya karena memang sedang mulai blooming atau mulai mekar. Jadi dia walaupun hanya ada 4 karena mungkin tadinya ada 5, tetapi karena mungkin terantuk sesuatu kemudian lepas jadi tinggal 4, tetapi memang sangat cantik untuk bunga hoya ini. Untuk kembali lagi ke bagaimana cara saya membuat channel, ada beberapa hal. Yang pertama adalah jangan jadikan keterbatasan menjadi suatu halangan. Jadi hal yang pertama, memang sebagai manusia kita banyak sekali memiliki halangan-halangan, keterbatasan-keterbatasan yang kadang menghalangi kita untuk melakukan sesuatu. Dalam kapasitas saya sebagai seorang plant enthusiast, plant addicts gitu ya, ketika saya mulai sebuah perjalanan, sebuah journey mengkoleksi tanaman, banyak sekali mengalami kendala, banyak sekali mengalami halangan. Hal yang menjadi keterbatasan pertama bagi saya mungkin saya ingin berbagi, ingin sharing kepada teman-teman juga bahwa yang pertama adalah keterbatasan keuangan gitu ya. Sudah sering sekali saya mengatakan bahwa saya adalah seorang plant enthusiast dengan dana jajan tanaman terbatas. Jadi untuk wilayah UMR, wilayah Jakarta, gaji saya masih di bawah UMR dari wilayah regional Jakarta. Jadi memang untuk membeli tanaman-tanaman, menyisakan dana untuk jajan tanaman memang akan sangat sulit gitu ya. Jadi ada beberapa hal mungkin yang saya lakukan ketika saya ingin membeli tanaman, apalagi untuk tanaman yang berharga mahal dalam kantong dana jajan tanaman saya yang terbatas. Seperti misalnya hanya dengan mampu membeli tanaman dalam ukuran daun pancing ataupun dalam ukuran baby gitu ya. Eh, jadi memang dalam keterbatasan dana itu saya juga harus memikirkan bagaimana saya untuk membayar expenses, biaya-biaya bulanan, termasuk uang makan, listrik segala macam, kemudian cicilan-cicilan hutang, kemudian berapa banyak yang bisa saya sisakan untuk membeli tanaman yang ingin saya beli gitu ya. Uh, dengan keterbatasan dana tersebut, maka dalam kapasitas saya sebagai plant enthusiast yang memiliki dana jajan terbatas, ada kendala ketika saya membeli tanaman yang memang memiliki harga mahal karena memang semakin berkembang ketika saya memulai mengkoleksi dengan tanaman yang umum, tanaman yang banyak dimiliki, banyak yang tersedia dengan harga yang murah. Ketika saya ingin expanding gitu ya, memperluas, mengembangkan dari koleksi saya dengan tanaman yang mungkin dibilang rare ataupun langka, memang menjadi sangat sulit. Kemudian apalagi ketika sudah dalam saya wishlist, ketika saya lakukan di Tokopedia, kemudian saya tidak memiliki dana pada saat itu, maka saya hanya bisa untuk menyediakan dana mungkin yang akan saya beli pada bulan selanjutnya. Tetapi ketika dana jajan tanaman tersebut sudah tersedia, ternyata wishlistnya atau tanamannya sudah dibeli oleh orang lain, dan itu rasanya sangat-sangat mengecewakan sekali. Jadi memang kendala itu saya tidak bisa membeli tanaman. Saat itu juga seperti saya menjentikan jari gitu ya, karena memang dana jajan tanaman yang saya sediakan harus saya sediakan dalam jangka bulanan, dan tanaman apa saja yang cukup tersedia dengan dana yang sudah saya sediakan. Jadi memang kendalanya adalah ketika sudah di wishlist kemudian dibeli dengan orang lain, sedangkan harga tanaman yang lain mungkin dalam ukuran yang sama jauh lebih mahal. Jadi itu juga salah satu yang menjadi kendala. Atau mungkin ketika dalam pembuatan channel seperti ini, saya tidak bisa membeli kamera yang super canggih dengan resolusi yang tinggi, dengan hasil yang sangat tajam, sangat jernih. Saya hanya bisa memakai dari handphone saya yang sudah 5 tahun saya beli. Jadi dibeli pada mungkin sekitar tahun 2017, jadi sudah sekitar 5 tahun. Kemudian saya memanfaatkan apa ketersediaan yang saya miliki, handphone yang saya miliki untuk membuat sebuah channel.
handphone saya hanyalah juga Oppo A23. Kalau nggak salah itu juga adalah handphone yang sangat murah ya, bukan handphone iPhone yang sangat mahal ataupun handphone-handphone lain yang memiliki kamera yang lebih eh, lebih berkualitas, lebih baik. Kemudian juga eh, apa ya, saya belum bisa membeli mungkin mikrofon ataupun alat-alat bantu yang lain untuk membantu dari pembuatan dari channel Taman Kebun Dalam. Jadi memang keterbatasan dana adalah hal utama bagi saya pribadi sebagai plant enthusiast ketika saya ingin mengkoleksi tanaman, dan juga kendala saya untuk membuat sebuah channel YouTube gitu ya, dengan memaksimalkan dari potensi yang ada pada saya. Jadi saya memang memanfaatkan sebisa mungkin kamera gitu ya, handphone walaupun dengan kamera yang terbatas, tetapi tetap saya berusaha untuk tidak menjadikan itu menjadi sebuah halangan. Jadi memang kadang saya harus berhemat, saya tidak banyak melakukan jajan hal yang lain yang tidak perlu, kemudian mungkin juga mengurangi jatah makan saya misalkan, juga memang salah satu hal. Jadi saya tidak mengurangi, saya mengurangi jajan mungkin di luar, kemudian saya lebih banyak melakukan eh, makan di rumah, jadi itu lebih menghemat, dan dana jajan yang tersedia untuk tanaman menjadi lebih banyak lagi. Itu adalah hal yang pertama yang bisa saya bagikan tentang keterbatasan keuangan sebagai plant enthusiast. Keterbatasan yang kedua adalah keterbatasan tempat. Jadi jika teman-teman melihat di belakang saya, ini adalah halaman belakang rumah saya yang hanya memiliki luas kurang lebih 8 meter persegi. Jadi untuk lebarnya kurang dari 2 meter dan lebarnya mungkin sekitar 375. Jadi kurang dari 4 meter. Jadi total keseluruhan kurang dari 8 meter persegi, dan ada satu halaman di teras depan rumah yang juga sangat kecil. Jadi mungkin hanya berukuran satu satu atau 1,5 gitu ya, jadi memang sangat kecil. Jadi di depan juga saya tempatkan sebagai tempat untuk meletakkan beberapa dari koleksi tanaman. Tetapi jika teman-teman melihat dari ini ya, dari lokasi di mana saya mengambil tempat untuk pengambilan gambar seperti ini, terkesan sangat luas ya. Jadi memang dengan keterbatasan lahan menjadi salah satu kendala saya ketika koleksi tanaman sudah mencapai, sekarang mungkin sudah sekitar 120-an spesies gitu ya. Ketika mereka sudah tumbuh sangat baik, tumbuh besar, memang kemudian menjadi sangat sangat memerlukan tempat yang lebih luas lagi, karena ketika tanaman yang tumbuh lebih besar, maka hal yang kita lakukan adalah merepottingnya dengan pot yang lebih besar. Ketika kita melakukan repotting dengan pot yang lebih besar, berarti kita memerlukan dari lahan yang lebih luas lagi. Memang kemudian saya tempatkan beberapa pot di dinding belakang rumah saya ini, jadi saya tempelkan, kemudian banyak sekali yang digantung. Seperti ini juga dari golden pothos, kemudian ada skindapsus, kemudian ada hoya seperti ini, kemudian ini juga ada cebu blue. Jadi memang sebagian besar saya gantung karena untuk menghemat dari tempat yang terbatas. Kemudian juga di bawah ada beberapa pot yang saya letakkan di bawah, tetapi karena memang tempat yang sangat terbatas ini, kemudian sinar matahari akan sangat sulit ketika mencapai permukaan di halaman belakang ini. Jadi memang beberapa tanaman yang saya letakkan di bawah di permukaan ini mengalami hambatan untuk tumbuh karena memang kekurangan dari cahaya sinar matahari. Jadi memang keterbatasan lahan yang sempit menjadi salah satu kendala ketika saya pribadi gitu ya, untuk mulai mengembangkan lagi dari koleksi tanaman yang saya miliki. Jadi memang
tanamannya juga dari yang berharga sangat murah. Kemudian saya mencoba untuk mengkoleksi tanaman yang memiliki harga yang cukup mahal dan dibilang cukup langka gitu ya. Dan itu menjadi salah satu kendala ketika memang koleksinya sudah sangat banyak. Halaman rumah belakang ini memang saya jadikan sebagai urban jungle, jadi memang terkesan sangat rimbun seperti ini ya. Jadi memang beberapa tanaman sudah sangat subur, kemudian seperti ini misalkan golden pothos ya, ini sudah sekitar 1,5 tahun ketika saya mulai mengkoleksi. Jadi ini sudah sebesar ini dan panjangnya sudah lebih dari 2 meter, karena ketika tanaman memanjang, salah satu triknya adalah juga saya menekuknya seperti ini, kemudian saya lilitkan untuk tumbuh ke atas. Jadi ketika sudah mencapai atas, mereka tetap tumbuh dan akan turun lagi menjuntai ke bawah. Jadi memang salah satunya saya tidak mengcuttingnya, jadi memang saya teruskan untuk tumbuh dan tumbuh, kemudian memang menjadi sangat lebat seperti ini. Jadi taman belakang ini juga menjadi sanctuary gitu ya bagi saya ketika saya melepaskan kepenatan dari rutinitas sehari-hari ketika saya sibuk bekerja, kemudian rutinitas keseharian di jalan raya terutama di kota Jakarta yang sangat padat, sangat macet, berjam-jam bisa berada di jalanan. Kemudian ketika saya pulang menjadi satu tempat ketika saya melepaskan rasa penat saya, menjadi satu tempat yang bisa saya jadikan untuk kontemplasi gitu ya, untuk merenungkan, untuk bercermin kepada diri saya sendiri. Jadi memang untuk halaman ini juga menjadi satu manfaat bagi saya, walaupun luasnya hanya kurang dari 8 meter persegi, tetapi memang ketika dilihat gitu ya, memang terlihat sangat mungkin terlihat akan sangat seperti luas gitu ya, karena memang saya memberikan kesan urban jungle di mana memang beberapa tanaman saya gantung seperti ini. Itu menjadi salah satu kendala saya ketika tempat menjadi satu keterbatasan, tetapi itu juga tidak menghentikan saya untuk mulai mengkoleksi tanaman. Jadi memang ada beberapa trik seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa beberapa tanaman saya gantung kemudian saya tempelkan di dinding sebelah kanan saya maupun di sebelah kiri, walaupun memang beberapa tanaman tumbuhnya menjadi tidak begitu bagus karena memang kekurangan sinar matahari. Jadi keterbatasan tempat juga adalah menjadi keterbatasan bagi seseorang mungkin, karena memang saya sering sekali melihat beberapa rumah yang di bagian sampingnya dari arah depan, kemudian ada sebuah lorong yang menuju ke pintu belakang, mungkin sekitar 1 meter ataupun 1,5, dan itu kosong. Padahal menurut saya pribadi itu bisa dijadikan sebagai tempat untuk meletakkan beberapa tanaman koleksi, kita manfaatkan menjadi satu arena yang bisa kita jadikan untuk melepas lelah, karena terutama bagi plant entusias gitu ya, ketika kita melihat tanaman-tanaman yang subur juga bisa mengurangi dari stres gitu ya, jadi membuat kita lebih santai, lebih menikmati apa yang kita jalani dalam kehidupan keseharian yang mungkin hektik, sangat sibuk. Kemudian juga mungkin tidak hanya bagi plant entusias, tetapi mungkin bagi penghobis lainnya yang suka dengan ikan, dengan mungkin hewan peliharaan lainnya, atau apapun hobi teman-teman semua bisa dijadikan sebagai satu lahan untuk kita manfaatkan untuk sesuatu yang lebih berguna. Jadi memang keterbatasan mungkin juga bahwa jadi rumah saya ini juga sebenarnya secara hukum memang teratasnamakan saya, tetapi secara hak bahwa ini juga bukan menjadi hak saya. Saya dalam tanda kutip hanya menumpang di rumah ini, jadi saya tidak berhak sama sekali, tetapi saya memiliki satu independensi untuk melakukan apa yang saya inginkan. Jadi saya bisa memanfaatkan dari keterbatasan bahwa saya dalam tanda kutip menumpang di rumah ini. Jadi mungkin bagi teman-teman juga yang masih tinggal di rumah mertua gitu ya, atau mungkin masih kos atau masih mengontrak rumah, kemudian ada halaman
walaupun sesempit apapun itu bisa kita jadikan sebagai tempat untuk menyalurkan dari hobi yang kita miliki. Apapun hobi teman-teman semua, tidak hanya untuk plan entusias, tetapi karena memang channel Taman Kebun Dalam adalah untuk plan entusias, jadi mungkin bagi plan entusias bisa mulai mengkoreksi tanaman di lahan yang sangat kecil. Jadi keterbatasan tempat adalah salah satu keterbatasan yang ada pada diri saya. Keterbatasan yang ketiga adalah keterbatasan pendidikan. Pendidikan terkadang memang menjadi faktor yang sangat menentukan bagi kepercayaan diri seseorang. Seseorang dengan pendidikan yang rendah atau mungkin dia putus sekolah kemudian menjadi seseorang yang menjadi sangat rendah diri, merasa tidak percaya diri, merasa minder, merasa tidak pantas, sangat takut untuk melakukan sesuatu karena jika melakukan sesuatu takut disalahkan gitu ya, dan pada akhirnya merasa takut akan dihakimi. Padahal pendidikan dalam hal ini pendidikan formal dari SD hingga ke universitas adalah sesungguhnya kita mau untuk belajar gitu ya, belajar multidimensional, tidak terbatas pada waktu, tidak terbatas pada ruang, tidak terbatas pada tempat. Jadi walaupun mungkin kita memiliki keterbatasan pendidikan, mungkin kita putus sekolah kemudian, atau kita hanya memiliki tingkat pendidikan hanya SMA, seperti saya pribadi sendiri, saya juga hanya seseorang yang berpendidikan lulusan SMA. Jadi belajar menjadi satu keharusan bagi kita semua karena bisa kita lakukan dimanapun. Belajar itu untuk mau mencoba mencari sesuatu ilmu yang baru, mau untuk berkembang, mau mengasah diri, mau menerima kesalahan, mau untuk dikritik, meskipun itu learning by doing, belajar sambil mengerjakan, karena seperti pepatah mengatakan bahwa Allah bisa karena biasa. Jadi karena jika kita melakukan hal yang biasa secara terus-menerus, maka kita akan menjadi seorang yang sangat ahli. Bahkan mungkin ada banyak sekali seseorang yang tidak memiliki pendidikan, mungkin hanya lulusan SD, kemudian karena dia memiliki satu keahlian, kemudian dia diminta untuk mengajar di sebuah universitas, kemudian dia bisa mendapatkan gelar kehormatan untuk keahliannya itu. Jadi memang janganlah menjadi suatu keterbatasan pendidikan yang kita miliki. Jadi kita harus tetap belajar sampai kita menutup mata, sampai kita menghembuskan nafas terakhir yang ada pada diri kita. Jadi sampai kita mati, kita harus tetap belajar apapun. Bahkan teman saya mengatakan bahwa belajar itu bisa di mana saja. Kita bisa googling atau sering sekali tanya Mbah Google gitu ya. Jadi memang ketika kita searching di Google, kita akan mendapatkan berbagai macam sumber dari apa yang kita cari, dan kita sebaiknya juga jangan terpaku pada satu situs kemudian kita menjudge bahwa apa yang kita dapatkan adalah sesuatu yang benar. Kita seharusnya memberikan satu second opinion atau mencari pendapat kedua dengan mungkin mencari sumber yang lain, sehingga mungkin karena memang banyak sekali sumber akan saling mungkin dikatakan bertentangan, atau mungkin juga akan sangat sulit untuk ditafsirkan secara benar. Jadi memang kita benar-benar harus mencari berbagai macam sumber, kemudian kita bisa bertanya kepada seseorang, mungkin teman, saudara, kakak, atau siapapun yang kita kenal, untuk mencari tahu apakah yang kita dapatkan dari Google itu benar atau tidak. Kemudian juga kita bisa belajar dari YouTube. Teman saya mengatakan bahwa YouTube adalah sebuah universitas. Jadi di YouTube banyak sekali orang yang berbagi ilmu gitu ya, berbagi wawasan, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang apa yang menjadi mungkin hobinya, kemudian seperti
misalkan tentang kuliner, berbagi tentang resep, atau menjahit, ataupun membuat sebuah ukiran atau lukisan apapun. Jadi banyak sekali di YouTube itu tutorial-tutorial yang mengajarkan kita pada hal-hal yang mungkin sesuai dengan hobi yang kita miliki. Jadi sangat penting sekali kita untuk belajar sampai kapanpun. Jangan menjadikan bahwa karena kita tidak memiliki pendidikan setingkat universitas, kemudian kita menjadi terhalang untuk melakukan sesuatu hal yang lebih. Kita takut mungkin untuk memulai sebuah channel YouTube karena kita takut, karena kita hanya berpendidikan rendah. Sebaiknya, menurut pribadi saya, dalam opini saya, pendidikan janganlah kita jadikan sebagai halangan untuk memulai sebuah channel, karena mungkin kita memiliki satu keahlian, misalkan dalam bidang pertanian atau apapun gitu ya. Jadi kita bisa mendokumentasikan, kita bisa merekam apa kegiatan kita, kemudian kita bagikan tips-tipsnya ataupun mungkin kiat-kiatnya, kemudian bagaimana caranya. Banyak sekali hal yang bisa kita bagikan di dalam sebuah channel YouTube. Jadi tidak hanya ngegibahin sesuatu yang mungkin tidak, katakanlah tidak bermanfaat, tetapi kita bisa berbagi tentang sesuatu hal yang berguna, bermanfaat, dan bisa diikuti oleh banyak orang, menjadi sebuah inspirasi. Karena seperti seorang guru yang membagikan ilmunya ketika dia berkuliah, kemudian dibagikan kepada murid-muridnya, kita sebagai seorang awam yang tidak memiliki sarjana keguruan ataupun tidak memiliki pekerjaan sebagai seorang guru, kita juga bisa membagikan pengalaman, membagikan wawasan, membagikan ilmu, membagikan pengetahuan yang kita miliki kepada teman-teman semua. Jadi satu hal bahwa berbagilah satu ilmu meskipun satu huruf saja, jadi itu sangat bermanfaat. Dan mungkin ketika kita sudah meninggal nanti, apa yang kita bagikan di channel YouTube yang kita buat menjadi sebuah ladang pahala bagi kita di akhirat nanti, karena kita menampilkan atau mengetengahkan tentang konten-konten yang bermanfaat, yang berguna, yang masih bisa diikuti ketika kita sudah meninggal nanti. Jadi itu mungkin salah satu manfaat gitu ya. Tetapi memang mungkin untuk beberapa manfaat ada di bagian selanjutnya dari part pertama atau bagian pertama dari keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Jadi jangan merasa minder, jangan merasa putus harapan, jangan merasa takut, jangan merasa tidak percaya diri, karena memang semuanya harus kita bangkitkan, kita memicu diri kita sendiri untuk memulai sesuatu. Jangan takut bahwa katakanlah bahwa di YouTube sudah banyak sekali yang mengetengahkan konten ini, atau sesuatu hal yang kita lakukan akan sama dengan channel yang lain, karena setiap channel itu memiliki ciri khas, memiliki satu spesifikasi, memiliki spesialisasi masing-masing. Jadi kita juga mengasah diri kita sendiri dari membuat channel YouTube. Jadi sekali lagi, untuk teman-teman yang mungkin hanya lulusan SMA seperti saya, atau mungkin juga yang putus sekolah kemudian yang hanya bekerja sebagai petani di kampung ataupun dimanapun di daerah-daerah terpencil, sekarang dengan adanya YouTube, dengan adanya media sosial lainnya, kita bisa saling berbagi, saling sharing gitu ya. Tidak hanya ilmu tetapi juga mungkin kebahagiaan, kesenangan hati kita. Jadi kebahagiaan kita juga semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain. Keterbatasan yang keempat adalah keterbatasan fisik. Saya tidak tampan seperti mungkin Raffi Ahmad ataupun Aliando, tetapi alhamdulillah mata saya masih ada dua dan masih bisa melihat dengan baik. Saya masih memiliki dua hidung saya yang masih bisa bernapas. Saya masih bisa memiliki satu mulut yang masih bisa berbicara walaupun memiliki keterbatasan juga. Saya masih memiliki dua telinga yang masih bisa baik mendengar.
dan saya masih memiliki energi dan saya masih hidup gitu ya. Jadi keterbatasan fisik juga menjadi salah satu kendala ketika kita mungkin dalam hal ini kita ingin mulai membuat satu channel. Jadi keterbatasan fisik kadang merasa bahwa kita tidak cakep atau kita tidak cantik, kita tidak ganteng, kita tidak tampan. Kemudian kita merasa minder, merasa tidak percaya diri, merasa tidak pantas, merasa bahwa kita akan kalah saing. Padahal persaingan secara sehat adalah bahwa kita menampilkan apa yang ada pada diri kita, kelebihan kita, apa yang kita bisa bagikan secara positif gitu ya. Jadi keterbatasan fisik janganlah menjadi sebuah halangan, karena memang keterbatasan fisik bisa dikatakan salah satu hal yang paling mendasar ketika mungkin eh, no offense gitu ya, saya tidak menyerang, ketika mungkin seseorang terlahir dengan eh, anggota tubuh yang tidak sempurna, kemudian mungkin memiliki struktur wajah yang tidak sempurna. Jadi memang dalam tanda kutip bahwa kekurangan adalah sebuah cacat. Saya mengatakan bahwa cacat hanyalah sebuah kata untuk mengidentifikasi dari kekurangan. Jadi ketika saya mengatakan seseorang atau diri saya pribadi cacat, bahwa saya tidak menyerang atau saya tidak membuli, tetapi saya memang memiliki kekurangan. Kekurangan itu adalah sebuah kecacatan yang sebenarnya juga tidak kemudian merasa bahwa kita menjadi eh, menjadi ciut gitu ya, menjadi rendah diri, menjadi takut, menjadi tidak berguna, menjadi tidak pantas seperti orang lain yang memang mungkin memiliki kesempurnaan fisik. Karena kesempurnaan fisik juga tidak berarti bahwa mereka adalah orang yang baik. Banyak sekali bahwa orang-orang yang memiliki dikaruniakan tubuh yang sempurna, wajah yang tampan, wajah yang cantik, wajah yang jelita, kemudian uh, bentuk tubuh yang sempurna, banyak sekali yang justru juga tidak bisa memberikan manfaat dari apa yang mereka miliki. Jadi untuk teman-teman sekalian seperti saya juga, bahwa saya juga memiliki kekurangan atau kecacatan, dan saya berusaha uh, untuk berjuang mengalahkan rasa ketakutan saya, karena selama bertahun-tahun kemudian bahwa saya untuk saat ini bisa mengalahkan ketakutan saya sendiri walaupun memang dalam batas-batas tertentu. Jadi untuk uh, keterbatasan fisik, sekali lagi bagi teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik, kekurangan bentuk fisik gitu ya, bahwa kita tidak sesempurna yang kita bayangkan kepada orang lain, karena uh, seseorang yang memiliki kesempurnaan fisik pasti akan ada selalu kekurangan. Jadi tidak 100% bahwa orang yang sempurna akan 100% sempurna, karena seperti almarhumah Bunda Desu mengatakan bahwa beliau sering mengatakan bahwa kesempurnaan hanyalah milik Allah. Jadi sekali lagi, please untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik, jangan menjadi rendah diri, jangan menjadi takut, jangan apa ya, jangan menghalangi untuk melakukan sesuatu, karena banyak sekali contoh teman-teman kita yang memiliki keterbatasan fisik dan mereka mampu membuktikan bahwa mereka bisa melakukan sesuatu yang lebih baik dari teman-teman yang memiliki kesempurnaan secara fisik dalam tanda kutip. Sekali lagi, ayo semangat kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang menginspirasi, yang bisa berguna dan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terus keterbatasan apa yang saya miliki secara fisik? Jadi memang mulut saya masih bisa berbicara, masih bisa ngomong. Tetapi jika teman-teman memperhatikan dalam episode episode sebelumnya atau mungkin episode saat ini, jadi teman-teman akan mengetahui bahwa saya sebenarnya tidak bisa mengucapkan huruf R. Jadi saya itu cadel. Itu menjadi salah satu apa namanya, halangan bagi saya selama bertahun-tahun, karena sejak kecil saya selalu dibully. Saya sering dibilang, coba ucapkan
Ular melingkar di pinggir pagar, ular melingkar di pinggir pagar, ular melingkar di pinggir pagar. Padahal tentu saja saya tidak akan pernah bisa karena memang saya cadel. Jadi memang itu adalah kekurangan saya. Dan uh, selama bertahun-tahun kemudian memang saya menjadi sangat rendah diri, sangat tidak percaya diri, sangat minder gitu ya. Jadi memang keterbatasan saya dalam mengucapkan huruf R ini kemudian menghambat saya untuk melakukan sesuatu seperti memulai sebuah channel ini yang baru saya lakukan uh, 1,5 tahun belakangan ini, sejak pertama pada 19 Desember 2020. Jadi saya membangkitkan diri saya sendiri, saya memacu diri saya sendiri untuk memulai sebuah uh, tantangan kepada diri saya sendiri bahwa saya mampu dan saya bisa, walaupun memang mungkin akan sangat terlihat atau mungkin akan terdengar gitu ya, akan sangat sulit beberapa kata bagi saya pribadi. Mungkin saya juga menghindari beberapa kata yang memang mungkin bisa digantikan dengan kata-kata yang tidak memiliki huruf R. Itu salah satu kiat saya, tetapi memang terkadang memang tidak bisa saya hindari untuk mengucapkan kata-kata yang mengandung huruf R. Itu jadi memang keterbatasan saya secara fisik, itu adalah kecacatan saya. Saya merasa bahwa ketika saya bilang saya cacat, fine-fine saja, karena cacat hanyalah sebuah kata untuk mengidentifikasi dari sebuah kekurangan yang ada di dalam diri kita. Jadi ketika kita dibilang cacat juga jangan kemudian kita merasa diofensif gitu ya atau diserang, tetapi sebaiknya kita pembuktian tidak kepada orang lain, tetapi pembuktian ada kepada diri saya pribadi sendiri atau kepada diri kita sendiri. Jadi orang-orang atau teman-teman yang bisa menaklukkan ketakutan dirinya untuk melakukan sesuatu hal yang lebih baik adalah orang-orang yang kuat, karena Rasulullah juga mengatakan bahwa orang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri, menaklukkan rasa marahnya, menaklukkan egonya, menaklukkan ketakutan-ketakutan dalam dirinya adalah orang-orang yang kuat. Jadi sekali lagi untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan fisik, jangan takut ya. Ayo kita semangat untuk membuat channel YouTube. Keterbatasan yang paling hakiki adalah keterbatasan kita sebagai manusia. Ketika kita sudah memiliki rencana, ketika kita sudah membuat planning yang sempurna, ketika tahap-tahap sebuah rencana sudah kita lakukan dengan usaha, dengan kerja keras, dengan ketekunan, dengan keuletan, dan hasil akhirnya tidak memuaskan atau bahkan bisa dibilang gagal, itu adalah keterbatasan yang ada pada diri kita sebagai keterbatasan manusia yang hanyalah ciptaan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keterbatasan manusia adalah keterbatasan hakiki yang tidak bisa kita hindari. Mungkin ketika saya pribadi membeli tanaman yang mahal kemudian mati, kemudian ada beberapa tanaman yang tidak tumbuh dengan baik, atau mungkin ketika saya membeli kemudian saya ditipu, tanamannya tidak dikirim, ataupun kemudian ketika saya membeli tanaman datang kemudian mati, itu juga menjadi keterbatasan bahwa hasil akhir, bahwa apa yang kita lakukan akan tidak selalu kita harapkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, karena semua tergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita hanya mampu merencanakan sesuatu, kita hanya membuat planning, sedangkan hasil akhirnya adalah Tuhan yang menentukan. Jadi memang keterbatasan manusia menjadi satu hal yang patut kita jadikan renungan, menjadi kontemplasi, menjadi sebuah cerminan bagi kita sendiri, bahwa apapun yang kita lakukan sebaiknya kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, lillahi ta'ala, bahwa yang kita lakukan semua karena Allah. Kita melakukan sesuatu karena hati, karena kejujuran, karena keikhlasan, karena kesenangan hati. Jadi dengan passion juga, bahwa apa yang kita lakukan juga melakukan hal yang baik, menginspirasi, berbagi pengalaman, sesuatu yang positif, bisa memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian,
Jadi keterbatasan fisik, keterbatasan kita sebagai manusia menjadi keterbatasan yang tidak bisa kita hindari. Jadi memang mungkin ada kegagalan, ada ketidakberhasilan, ada kekecewaan, tetapi pesan saya bahwa jangan kita berlarut-larut dalam kekecewaan. Jangan kita berlarut-larut dalam penyesalan. Boleh kita menyesal pada saat itu ketika kejadian yang tidak inginkan terjadi, tetapi kita harus move on, kita harus bangkit, kita harus berdiri, kemudian kita harus jalani lagi apa yang kita inginkan sesuai dengan teman-teman yang ingin lakukan, sepanjang itu positif. Kita memulai lagi dari nol bahkan, dan kita hanya bisa bantu dengan doa, dengan harapan. Jangan kehilangan harapan, jangan kehilangan asa gitu ya, jangan berputus asa, jangan merasa bahwa kita kemudian Tuhan tidak sayang sama kita, karena seringkali bahwa kita kemudian menyalahkan Tuhan bahwa terkadang kesalahan adalah kita sendiri yang menentukan, kita sendiri yang melakukan, bahwa kita melakukan sesuatu kesalahan, tetapi terkadang kita permisif kepada diri kita sendiri bahwa nggak apa-apa kita melakukan itu, tetapi pada akhirnya pasti akan mengecewakan. Jadi sekali lagi, keterbatasan kita sebagai manusia juga jangan kemudian merasa bahwa kita tidak mampu untuk melakukan sesuatu. Jadi untuk teman-teman sekalian yang belum memulai sebuah channel, ayo jangan jadi penonton, jangan cuma berkomentar, atau bisa dibilang jangan hanya jadi netizen, karena netizen itu sangat mudah menghakimi, sangat mudah ngomong, seperti seorang penonton sepak bola yang mengatakan duh gitu aja nggak bisa ngegolin, atau padahal udah dekat sekali, bahwa si pemain sepak bola itu sendiri, mereka itu latihan selama bertahun-tahun, mereka bekerja keras. Jadi sangat sulit ketika mereka melakukannya dalam praktek langsung. Begitu juga dengan saya ketika saya melakukan pembuatan channel YouTube ini juga sangat sangat apa ya, sangat sulit. Saya harus mempersiapkan segalanya. Di beberapa episode sebelumnya, bahkan Ibu Yana Napitupulu mengatakan bahwa saya kebanyakan teori, tetapi padahal saya sudah melakukan banyak sekali praktek, dari pembelian, kemudian dari mencoba merawat berbagai macam tanaman, kemudian dari berbagai macam spesies tanaman yang saya koleksi. Saya mencoba untuk mengetahui bagaimana ciri khas masing-masing. Itu juga menjadi salah satu bahwa saya tidak melakukan teori belaka, kebanyakan teori seperti yang Ibu Yana Napitupulu katakan, tetapi saya sangat berterima kasih kepada Ibu Yana Napitupulu karena dengan beliau berkomentar seperti itu pun saya menjadi semakin terpacu untuk memperbaiki diri. Jadi kita harus kuat terhadap mungkin komentar-komentar yang mungkin pedas, yang tajam, yang kadang negatif bisa dikatakan, tetapi kita bisa memanfaatkan itu sebagai pemicu dan pemacu untuk memperbaiki diri lagi. Ya, itu adalah keterbatasan dari yuk kita bikin channel YouTube untuk episode, bukan episode tetapi untuk part pertama atau bagian pertama. Jadi ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah keterbatasan keuangan, kemudian keterbatasan tempat, keterbatasan pendidikan, kemudian keterbatasan fisik, kemudian ada juga keterbatasan kita sebagai manusia, kemudian juga keterbatasan pendidikan yang kita miliki. Itu adalah hal-hal yang mungkin menjadi halangan kita untuk melakukan sesuatu, tidak hanya membuat channel YouTube ya. Mungkin ketika kita mencoba memulai usaha, keterbatasan itu juga kadang menjadi satu halangan. Jadi sekali lagi, semoga kita tetap semangat gitu ya untuk mencoba memulai sesuatu hal yang baru, terutama untuk di episode ini adalah memulai channel YouTube. Jadi jika teman-teman suka dengan video kali ini, please like, comment, dan subscribe. Saya sangat menghargainya,
sangat-sangat menghargainya. Jadi mungkin juga untuk giveaway-nya jika sudah mencapai mungkin 250 subscriber atau ketika channel Taman Kebun Dalam anniversary kedua tahun di tanggal 19 Desember nanti mungkin, atau mungkin ketika di episode 100 bisa menjadi salah satu planning, syarat dan ketentuan berlakunya akan saya pikirkan lagi bagaimana. Sekali lagi dukung terus channel Taman Kebun Dalam ya. Jangan lupa subscribe sekali lagi supaya mungkin nanti channel Taman Kebun Dalam juga bisa memberikan giveaway. Dan saya lagi mikirin juga tanaman apa yang pantas untuk giveaway-nya. Sampai jumpa lagi ya, bye bye.